Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Di sini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya. Saya sendiri Vandita Tartadi, lalu ada Anastasia Apriliani sama Evi Nur Hikmah. Validitas itu kayak seperti ketepatan, kecermatan, keakuratan, kesahihan. Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Validitas tes skor berasal dari semua bukti yang dikumpulkan untuk mendukung interpretasi dan penggunaannya. Dengan menggabungkan pemahaman teoritis dan bukti empiris, penyimpulan validitas dapat ditingkatkan atau direndahkan terkait skor tes untuk tujuan tertentu. Dikarenakan berbagai tujuan penggunaan skor tes, pembuktian dapat menggunakan beragam metode. Berikut ini macam-macam validitas. Yang pertama, validitas penelitian, yaitu mencerminkan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, validitas soal, yaitu derajat kesesuaian antara sebuah soal dengan perangkat soal-soal yang lain. Ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor tiap-tiap soal dengan skor totalnya. Hal ini biasa disebut seleksi item yang menggambarkan daya beda item, strong atau weak, dengan menggunakan rumus korelasi. Dan yang ketiga adalah validitas isi. Secara umum, pengujian validitas isi dilakukan dengan meminta ahli untuk menilai sejauh mana item-item tes sesuai dengan konstruk teoritis atau materi belajar. Mengacu pada teori skor murni klasik, makna validitas menggambarkan sejauh mana besaran skor tampak atau X mampu mendekati skor murni, yaitu T, dengan rumus X sama dengan T plus E. E di sini maksudnya itu error. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang memiliki validitas tinggi apabila errornya kecil, artinya skor setiap subjek yang didapatkan oleh alat ukur tidak jauh beda dengan skor sesungguhnya. Atribut psikologi memiliki banyak error dalam pengukurannya, tidak seperti atribut fisik, sehingga dibutuhkan validitas yang tinggi agar proses pengukuran atribut psikologi lebih cermat dan tepat. Validitas ini menyangkut apa yang diukur tes dan seberapa baik tes itu bisa mengukur, atau sejauh mana tes mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi atau tujuan tertentu. Instrumen dianggap valid jika instrumen itu benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang ingin diukur. Sebagai contoh, penggaris. Penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang meja, bukan berat meja. Contoh yang kedua itu WISE digunakan untuk mengukur IQ, bukan kepribadian. Berikut ini ilustrasi penyusunan tesnya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi tujuan dan kawasan ukur. Jadi kita kayak menentukan dulu tujuannya apa. Kita ambil contoh seperti kita mau mengukur IQ. Nah, dari situ kita tentukan komponen isinya dari IQ tadi. Seperti ada yang namanya aspek memori, logika, atau aritmatika. Nah, komponen isinya kan tadi ada 3. Maka dalam IQ tadi harus benar-benar mengukur ketiga tadi, baru bisa dikatakan valid. Begitupun sebaliknya, kalau alat ukur di komponisinya itu tadi nggak bisa mengukur dari ketiganya tadi, maka nggak bisa disebut valid. Kemudian
bisa disusun batasan perilaku dan kompetensinya, lalu kita buat yang namanya blueprint. Blueprint itu seperti kayak acuan dalam pembuatan alat ukur tersebut. Dari blueprint itu nanti kita tentukan metode validasinya. Seumpama kita pakai validitas isi, habis itu kita lakukan penulisan itemnya. Habis itu kita lakukan tryout atau uji coba. Habis itu kita bisa lakukan validitas item. Kemudian di situ kita bisa lihat validitas tesnya. Bisa digunakan construct validity. Setelah itu kita bisa lakukan pengujian reliabilitas. Lalu kita rakit tes dan penyesuaian instruksi. Lalu tesnya siap untuk dipakai. Pengertian validitas isi. Validitas isi atau content validity adalah sejauh mana elemen-elemen dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan dan merupakan representasi dari konstruk yang diukur. Melihat sejauh mana tes dilihat dari isinya memang mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Isi tidak boleh keluar dari batasan tujuan pengukuran. Suatu pengujian yang sistematis terdapat isi suatu tes untuk menentukan apakah tes sudah mencakup aspek atau indikator perilaku yang diukur. Validitas isi ada dua, yakni validitas muka atau face validity dan validitas logik atau logical validity. Validitas muka atau face validity merupakan validitas yang digunakan untuk melihat kualitas alat pada awal pembuatannya. Validitas ini tidak ada kaitannya dengan perhitungan statistik karena berkenaan dengan tampilan alat tes tersebut bagus atau tidak. Seperti tampilannya, penggunaan warnanya, terus menggunakan bentuk font atau ukuran font. Validitas muka didasarkan pada penilaian format penampilan tes. Validitas muka akan terpenuhi jika penampilan tes meyakinkan dan memberikan kesan mampu mengungkapkan atribut yang hendak diukur. Validitas ini berguna untuk membangun kredibilitas tes dan meningkatkan motivasi individu untuk mengerjakannya. Contoh validitas muka, jika subjeknya anak-anak, maka alat tes dibuat secara berwarna. Validitas logik atau logical validity. Validitas ini lebih mengarah pada isi tes, menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur dan isi tidak boleh keluar dari batas tujuan pengukuran. Validitas ini juga menunjukkan sejauh mana isi tes sesuai dengan ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Ditentukan dengan analisis rasional oleh paralel ahli atau expert judgment. Caranya dengan melihat apakah item-item yang dibuat telah sesuai dengan blueprint-nya. Kegiatan ini dilakukan sebelum melakukan tryout alat tes dan dilakukan oleh beberapa orang ahli untuk menilai kesesuaian item dengan indikator perilaku. Yang menjadi expert judgment dalam hal ini khususnya di sini adalah dosen pembimbing skripsi dan ahli lain jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah konsep reliabilitas parallel form. Terdapat 3 estimasi reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas tes retest atau tes ulang. Kedua, reliabilitas parallel form atau bentuk sejajar. Ketiga, reliabilitas konsistensi internal. Konsep reliabilitas parallel form merupakan sebuah pendekatan bentuk paralel untuk memberikan dua bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada kelompok subjek.
Reliabilitas parallel form bisa mengurangi dampak carryover yang terjadi pada tes retest karena dua alat tes paralel dapat digabungkan apabila jumlah item sedikit dan hanya diberikan satu kali pada subjek. Namun, jika jumlah itemnya banyak, maka dapat diberikan secara bergantian dengan waktu yang berdekatan. Terdapat 3 dasar penyusunan tes sejajar. Yang pertama, memiliki tujuan ukur yang sama. Yang kedua, memiliki indikator yang sama. Yang ketiga, memiliki taraf kesukaran yang sama. Adapun kelebihan dan kelemahan reliabilitas parallel form. Yang pertama, beban untuk mengerjakan kedua tes tersebut tidak terlalu berat bila urutan nomor item diletakkan dengan tepat karena akan mengurangi efek carryover dari bentuk ke bentuk tes lain. Yang kedua, jika penggabungan kedua tes tidak memungkinkan, maka kedua tes harus diberikan secara berturut-turut dengan tenggang waktu yang sebentar. Namun, kelebihannya adalah mengalami kesulitan pada saat pembuatan dua alat tes yang sama atau paralel. Perhitungan reliabilitas. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas pada alat ukur, maka digunakan rumus koefisien product moment. Untuk menghitung secara manual, rumusnya sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh soal perhitungan reliabilitas.